Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Galatia 6 ayat yang ke-5 sampai 10. Galatia 6 ayat 5 sampai 10. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya, dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai, jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Judul renungan kita hari ini adalah Kembali Mendekat Kepada Tuhan, ditulis oleh Charles R. Swindoll. Sahabat suara kasih, tujuan spiritual tidak akan pernah bisa dicapai dengan cara duniawi. Ingat kisah Musa di tanah Mesir. Ia membunuh orang Mesir dan menguburnya di pasir. Musa mungkin mengira bahwa dia mengikuti rencana Tuhan, tetapi dia tidak pernah bersusah payah untuk mencari perkataan Tuhan terlebih dahulu. Dia pasti tidak pernah berdoa sebelum melakukan hal itu. Kami tidak memiliki catatan bahwa Musa mencari wajah Tuhan sebelum mengambil langkah penting itu. Akibatnya Musa terjatuh. Itu adalah kemunduran terbesar dalam hidupnya. Faktanya adalah, kamu tidak bisa menabur benih daging untuk menuai tanaman rohani. Kamu tidak bisa menanam perbuatan duniawi, dan menumbuhkan buah rohani, jika kamu melakukan manipulasi, kecurangan, dan kebohongan untuk mencapai puncak. Jangan bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tahu bahwa kamu mengubur bangkai duniawi itu ke dalam tanah, agar kamu mendapatkan promosi. Jadi ketika kamu mendapatkan jabatan yang lebih besar serta fasilitas eksklusif,
Jangan berikan pujian kepadanya. Dia tidak menginginkannya karena itu adalah hasil pekerjaanmu, bukan pekerjaannya. Kadang kita berkata kepada Tuhan, "Tuhan, terima kasih." Kemudian Tuhan menjawab, "Siapa? Aku tidak melakukannya. Itu perbuatanmu. Kamu menyontek saat ujian, mendapatkan nilai yang bagus, dan bersyukur atas nilai sempurna yang kamu dapatkan. Kamu memalsukan pajak penghasilanmu, kemudian mendapatkan uang yang seharusnya kamu berikan, dan berterima kasih kepadanya atas uang tersebut, yang harusnya kamu berikan untuk dana pembangunan. Tidak seperti itu, dia berkata kepadamu, 'Ini bukan perbuatanku, ini adalah rencanamu.'" Saat Musa duduk tepi sumur, bisa kita bayangkan suara kecil yang memotong perenungannya saat itu. "Jangan berterima kasih kepadaku mengenai orang Mesir yang terkubur di pasir itu. Musa, kau yang melakukannya. Kedagingan seperti itu tidak akan pernah bisa melakukan rencanaku. Itu kedagingan Musa, dari awal sampai akhir, kau tahu itu." Dia tahu itu, dia sangat menyadarinya. Ketika dia kembali kepada orang Ibrani keesokan harinya, dan mencoba untuk mengambil kepemimpinan hanya untuk diejek dan ditolak. Kemudian seluruh rencananya gagal, dan dia harus mengambil tindakan. Syukurlah Musa mempelajari pelajaran itu dengan baik. Sahabat Suara Kasih, marilah kita renungkan, terkadang kita sama seperti Musa, melakukan kedagingan untuk mendapatkan buah rohani, tetapi Tuhan tidak menghendaki hal seperti itu. Mari kita kembali mendekat kepadanya, dan mendengar apa yang Ia ingin perbuat dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berbuah di dalam Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.